Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat sebuah video tutorial cara menggunakan virtual machine untuk pemula dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Sebelum masuk ke tahap pembahasan, perkenalkan kelompok kami ada saya Hafiz Ramadan dengan NIM 270 230 2063 dan ada rekan saya Putu Jayan Wayuda dengan NIM 270 237 6635. Dan yang terakhir ada rekan saya Michael Victor Siagian dengan NIM 270 237 9012. Jadi kenapa sih kelompok kami memilih VirtualBox? Karena di era digital saat ini, virtualisasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para developer, peneliti, dan mahasiswa. Salah satu software yang paling banyak diminati saat ini adalah VirtualBox. Dengan VirtualBox ini, kita bisa menjalankan berbagai sistem operasi secara virtual tanpa perlu menginstalnya langsung di komputer utama. Hal ini sangat membantu dalam eksperimen, pengujian, maupun pembelajaran sistem operasi lain seperti Linux, Windows, bahkan macOS. Selanjutnya, untuk produk knowledge, VirtualBox adalah aplikasi open source yang dikembangkan oleh Oracle. Fungsi utamanya adalah untuk membuat dan mengelola mesin virtual atau virtual machine di dalam sistem operasi. VirtualBox juga memiliki fitur-fitur utama, antara lain mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan BSD. VirtualBox juga dapat digunakan untuk pengujian aplikasi di berbagai platform. Juga cocok untuk pelatihan sistem operasi tanpa risiko merusak sistem utama. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Hafiz, dan saya sedikit akan lebih memperdalam tentang penjelasan yang diberikan Hafiz tadi. Yakni sebelum kita mulai tutorialnya ya, kita akan lebih memperdalam lah pemahaman tentang apa sih itu VirtualBox. Kayak yang kalian tahu di era digital sekarang, tentu aja penggunaan teknologi itu semakin berkembang pesat ya, terutama di bidang pembelajaran dan juga sistem operasi. Nah, di virtual machine itu memungkinkan pengguna dapat menjalankan satu atau lebih sistem operasi secara bersamaan di atas satu komputer fisik tanpa melakukan instalasi langsung pada hardware utama. Nah, konsep ini tuh tidak hanya hemat biaya, tapi juga memberikan fleksibilitas tinggi dalam eksperimen dan pembelajaran. Nah, virtual machine ini sangat bermanfaat bagi banyak orang, mulai dari mahasiswa, dosen, profesional, dan lain-lain. Nah, dalam konteks pendidikan, misalkan kayak mahasiswa itu dapat menggunakan VM, yakni virtual machine, untuk mempelajari berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, atau BSD tanpa risiko merusak sistem utama mereka. Nah, salah satu software virtual machine yang paling banyak digunakan adalah VirtualBox. VirtualBox ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dikembangkan oleh Oracle dan tersedia secara gratis sebagai perangkat lunak open source, jadi bisa diakses oleh siapa saja. Software ini juga mendukung berbagai sistem operasi yang menawarkan fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengoperasikan mesin virtual dengan mudah. Mungkin kita akan lanjut ke bagian product knowledge. Nah, di product knowledge ini tuh, jadi kita akan membahas beberapa fitur utama dari VirtualBox dan juga kelebihannya serta keterbatasan atau kekurangan VirtualBox itu. Untuk beberapa fitur utamanya seperti yang bisa kita lihat di sini, yakni dukungan sistem operasi yang lumayan luas, mulai dari Windows, Linux, macOS, BSD, dan lain-lain. Nah, lalu VirtualBox ini juga ada fitur snapshot yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengembalikan status virtual machine kapan saja. Lalu ada drag and drop, yang dimana tentu aja drag and drop ini akan memudahkan pengguna dalam menggunakan softwarenya. Lalu ada share folders yang memberikan integrasi file
bersama antara sistem utama dengan virtual machine. Jadi kayak kita bisa berbagi folder yang sama gitu. Lalu bridge network dan NAT tentu aja untuk konfigurasi jaringan virtual. Dan fitur yang terakhir yakni manajemen resource, yakni seperti RAM, CPU, storage yang dapat disesuaikan. Nah, kita lanjut ke kelebihan dari VirtualBox ini. Yang pertama tentu aja dia gratis dan juga open source, jadi dapat diakses oleh siapa saja. Lalu dia ringan dan juga fleksibel untuk berbagai spesifikasi komputer, jadi kayak kita nggak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menjalankan VirtualBox ini. Lalu kompatibel dengan berbagai format disk virtual seperti VDI, VHD, dan VMDK. Mudah juga digunakan tentu aja dan dengan interface yang ramah lah untuk pemula bisa kita bilang. Lalu komunitasnya juga aktif dan dokumentasi resminya juga sangat lengkap ya. Nah, tapi tentu aja dia ada keterbatasan atau kekurangan. Kekurangan atau keterbatasannya bisa kita lihat di sini. Yang paling menonjol itu ada 3, yakni performa grafisnya tidak sekuat hypervisor komersial seperti VMware, tidak mendukung virtualisasi nested secara optimal di semua platform, dan kadang juga terjadi bug kecil, terutama pada versi update yang awal. Nah, namun dengan keterbatasan dan kekurangan itu tidak menutup kemungkinan juga kalau sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau VirtualBox ini jelek, karena memang setiap hal itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi kalau dibandingkan itu VirtualBox ini cukup bagus lah untuk digunakan di semua kalangan. Nah, makanya secara keseluruhan VirtualBox tetap jadi pilihan utama bagi banyak pengguna karena keseimbangan fitur yang dia miliki. Gitu. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Oke, untuk menginstal VirtualBox kita bisa copy paste link berikut atau bisa datang ke www.virtualbox.org. Lalu setelah masuk websitenya kita bisa langsung lihat di sebelah kanan itu ada tombol download, kita bisa klik saja dan ada pilihannya, dan di sini kita bakal pilih versi VirtualBox yang 7.1.10 itu PC kita download. Setelah di download nanti akan terlihat di pojok kanan atas, kita bisa tunggu downloadnya selesai, setelah itu bisa kita langsung run saja. Berikut saya langsung run, lalu di next saja. Berikut adalah lisensinya, bisa di accept untuk bisa next. Setelah itu kita next lagi, berikut di locationnya kita next lagi, dan ya klik tombol yes untuk melanjutkan terus. Berikut ada beberapa pilihan, tapi kita akan langsung next saja sesuai dengan settingan otomatis dari komputer kita. Tapi sekarang tinggal nunggu VirtualBox-nya untuk di-install di device kita. Kalau sudah selesai tinggal klik finish dan kita bisa coba buka VirtualBox-nya. Nah, di sini ada tampilan awal untuk kita, ada yang expert mode dan juga basic mode. Untuk kita mungkin akan pilih basic mode terlebih dahulu karena kita akan coba. Nah, untuk merunningnya mungkin kita akan butuh yang namanya Ubuntu. Nah, ISO Ubuntu ini kita bisa download juga dari link berikut. Bisa di copy paste atau kita bisa datang aja langsung ke websitenya www.ubuntu.com, dan di sini kita ada pilihan juga, namun saya akan install yang 64 bit di sebelah kanan dengan size-nya 5,9 GB. Ini kita akan langsung download aja, cuman karena saya udah ada Ubuntu-nya jadi saya tidak download lagi. Oke, lalu kita klik di bagian new di atas, lalu kita beri nama Ubuntu, dan kita pilih ISO-nya yang mana, yaitu di tempat tadi kita sudah install Ubuntu-nya itu. Setelah kita klik,
kita tidak usah tidak usah ganti-ganti lagi, itu sudah biarkan sesuai settingan otomatis. Lalu kita next aja. Nah, setelah itu kita di sini harus memasukkan password. Passwordnya kita bebas ya, yang mudah diingat juga. Nah, setelah itu kita next lagi ya. Selanjutnya di sini ada base memory dan juga prosesor. Nah, untuk base memory dan prosesor ini sebenarnya bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing, cuman saya akan setting prosesornya itu di 4 dan juga untuk base memorinya itu di sekitar 6000 MB. Ini preferensi masing-masing, jadi tidak terpatok, jadi silahkan. Lalu kita akan lanjut. Di sini ada hard disk disk size-nya. Ini sesuai settingan komputer aja, jadi saya nggak ganti sama sekali. Itu saya biarkan 25 GB dan sisanya pre-allocated full size dan use an existing virtual hard disk file itu saya tidak apa-apakan. Saya next aja. Dan berikut ada beberapa summary, jadi kita bisa baca, cuman saya akan langsung lanjut aja buat ke proses VirtualBox-nya. Dan di sini kita udah masuk ke VirtualBox-nya dan kita on-kan, kita jalankan. Nah, setelah dijalankan di sini VirtualBox-nya sedang running, jadi kita tinggal tunggu saja sampai runningnya selesai. Dan untuk berikutnya, jika sudah selesai, itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini udah kebuka nih. Langsung kita perbesar. Nih ya. Ini nih. Udah suaranya juga nih. Ubuntu running. Lalu di sini ada gambaran Ubuntu kita nih. Nah, pertama kita ada view. Kita bisa view screen mode dengan klik host F. Kalau host F itu recontrol ya teman-teman ya. Nih. Ada tanggalnya. Nah, inilah gambaran desktopnya di VirtualBox. Ini ada charger, ada gambarnya lah. Ada opsi ini, user preference. Lalu ada aplikasinya. Ini ada Firefox. Dan masih banyak lagi nih. Ya, Firefox. Ada aplikasi baru, banyak lagi aplikasinya nih. Oke. Nah, seperti saya jelaskan ya, ini di bagian kiri atas nih ada bisa full screen mode. Ya. Kita switch saja langsung nih. Lalu ada settingnya juga, ada software update, banyak lah aplikasinya. X aja kita X. Ini saya buka ya Firefox-nya nih. Nah, untuk kalau kalian mau keluar dari full screen-nya di bawah, bagian bawah tuh tinggal di hover aja ya. Nih banyak nih. Nah, kita langsung kita close nih, klik perkecil. Lalu ada input juga nih di input. Nah, input keyboard itu bisa banyak ya. Ini kita bisa ubah kayak input kayak mouse sama keyboardnya. Ini saya klik keyboardnya. Nah, ini ada VirtualBox preference-nya nih. Ini lengkap nih. Ada general, update, language, display. Nah, ini versi basic nih. Biar kalian gampang kalau mau ubah-ubah nih. Ya. Lalu ada expert. Nah, kalau expert lebih lengkap lagi. Ada input, ada update, ada proxy, interface gitu. Lengkap dia. Terus opsi lebih banyak. Iya, jadi kalau kalian mau ubah-ubah keybind kalian ya bisa ubah di sini. Lalu kita ada device juga. Ini kita kembali ke ini ada adjust window size. Kita bisa full, langsung saya tarik aja. Saya perkecil sampai langsung gede ya. Kita kembali ke view. Yang saya bilang bawah kita hover aja nih, langsung ada file. Lalu kita bisa juga auto resize. Ya seperti itu sih, gak beda jauh sama adjust window size ya.
Lalu di sini kita ada, nah device juga nih, device nih sama konten, cuman kita checking juga ada mesin nih. Kalau mesin, ya kita bisa pause, jadi sistemnya berhenti untuk sejenak. Kita bisa ambil snapshot, kita kasih nama, cuman kita nggak ini ya. Lalu ada session information. Nah ini session information ini gambaran kalau bagaimana CPU loadnya atau apa, dijelasin di sini semua. Lalu VM activity-nya ini nih, grafik-grafik ini. Ini kayak untuk menjaga kayak berapa kerasnya mesin kita sekarang. Lalu juga reset. Misal kalau kalian kayak sistem keberatan, ini tinggal reset aja nih. Nah ini reset, teman dia akan kehilangan data ya, karena dia akan ulang dari awal soalnya nih. Ini langsung start dari nol lagi dia. Nah ini tadi ya berdasarkan nama kita buat. Lalu passwordnya, nah password yang tadi nih, maka bikin simpel aja. Ini kita skip aja, next to skip, finish. Nah ini aplikasi kebuka, kita bisa buka Google di dalam sini, kita klik Google, kita klik VirtualBox, kita bisa download VirtualBox lagi di sini nih, ya. Lalu kita bisa langsung close aja kalau mau udah kelar pakai. Langsung power off the machine, oke. Nah udah, ini sistem akan power off. Nih, nah kira-kira itulah ya guys ya, cara bagaimana kita menjalankan VirtualBox serta cara mendownloadnya. Sekian video tutorial kami mengenai tutorial basic bagaimana cara mendownload dan juga mengaplikasikan VirtualBox. Nah, sebenarnya untuk VirtualBox ini seperti yang teman-teman udah lihat, itu ada di bagian basic dan juga bagian expert, dan tadi kita udah mengaplikasikan yang bagian basic. Nah, untuk yang bagian expert itu bisa dikembangkan lagi nanti, teman-teman bisa cari juga caranya secara mandiri. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan kata dari kelompok kami mohon maaf. Kami berusaha sebaik mungkin. Terima kasih semuanya.